清明风旋。我的，小子，我看你怎么逃，受死吧！是石榴和大将讲和了。师弟，还有跃跃欲，你也尝尝丧亲之痛。死期到了。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian nih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua by Lian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Di malam harinya, Xin berpindah ke hutan tandus, yang mana di sini Xiao Yu berhasil untuk menyusul Peming dan Zhang. Kembali ke Peming, di sini Zhang merasa si Tuning telah menyukainya, tapi Peming sama sekali tidak merasa seperti itu. Berbeda darinya, Zhang sangat yakini si Tuning benar-benar menyukainya. Apalagi dia tahu si Tuning sudah lama mengagumi pandai besi jenius dari Bukit Burung Kuning. Peming sedikit khawatir identitasnya bisa diketahui, jadi dia meminta untuk tidak membicarakan hal ini lagi. Sayangnya, Zhang sudah tahu nih, pandai besi jenius yang si Tuning cari itu berada di sekte Luoxia mereka. Hal itu sempat membuat Peming lega, jadi dia pun membenarkan hal itu. Tapi semua ini hanyalah tipuan yang Zhang buat, karena dia tahu tidak ada satupun pandai besi sejeniusnya. Peming agak gelisah karena Bukit Indah Zhang itu tepat berada di matanya. Zhang terus saja mengganggu Peming, apalagi sejak kedatangan Peming ke sekte Luoxia, hanya dialah yang membuatkannya senjata ajaib. Jadi bagaimana bisa Peming mengatakan jenius itu adalah orang lain? Seketika saja Zhang yakin Peming dan si Tuning memiliki hubungan lain. Apalagi saat dia berada di sana, dia secara diam-diam menguping pembicaraan mereka. Dan pada akhirnya ia pun mulai menduga nih, dia adalah pandai besi si jenius dari Bukit Burung Kuning. Tak lama muncullah Xiao Yu, dirinya cukup kesal karena mereka berani pergi meninggalkan dirinya. Mereka cukup terkejut dengan kehadirannya itu, apalagi serta mengetahui Xiao Yu pergi diam-diam tanpa memberitahu ketua sekte. Peming meminta dia untuk segera kembali karena ketua sekte akan marah. Xiao Yu pun menangis karena dia ingin selalu bersama mereka. Zhang meminta supaya Xiao Yu dibawa juga, apalagi dia memiliki begitu banyak artefak, yang mana mungkin saja hal itu dapat membantu mereka. Xiao Yu membenarkan hal ini karena ia memang memiliki banyak artefak. Jadi dia berjanji tidak akan mengecewakan Peming. Dan akhirnya Peming pun membiarkannya ikut. Keesokan harinya Peming merasa keberadaan singa api itu tidak jauh lagi. Dan benar saja pada saat ini mereka pun melihat adanya para murid dari sekte Banteng melakukan pengejaran terhadap singa api. Berhubung ini adalah kesempatan yang sangat langka, jadi Yangsa berencana untuk membawa binatang itu. Melihat itu tentu saja Peming tidak membiarkannya. Namun Peming sedikit khawatir terhadap Yangsa karena kekuatannya jauh berada di atas mereka. Tidak begitu lama, mereka pun sampai di lokasi singa api tersebut. Yangsa meminta mereka agar tidak mengganggunya, apalagi mereka hanyalah murid dari ranah pengumpulan Qi saja. Xiao Yu meminta untuk tidak meremehkan dirinya karena bagaimanapun tujuan mereka kemari adalah untuk mendapatkan singa api. Yangsa sangat cukup terkejut, tapi dia penasaran apakah mereka bisa mengalahkan binatang ini. Sontak saja para murid menertawakan hal itu karena bagaimanapun ranah pembangunan pondasi saja itu tidak berani menghadapi binatang ini. Sedangkan mereka yang berada di ranah pengumpulan Qi malah berani menghadapinya. Para murid terus saja meremehkan mereka, apalagi mereka cukup yakin gigi dan cakar singa api itu akan membuat mereka tewas.
Xiao Yu cukup kesal dan ingin memberitahu siapa itu ayahnya. Tapi hal itu segera dihentikan, apalagi Peming tahu betul kalau saat ini singa api sedang sangat marah. Jadi jika mereka terus berisik, bisa saja singa api menyerang mereka lagi. Hal ini sudah diperkirakan oleh Sekte Banteng. Jadi jika mereka bertarung dengan singa api, maka orang-orang itu akan mengambil kesempatan. Xiao Yu paham, jadi ia pun berpura-pura sudah menyerah. Apalagi tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan singa api ini. Murid ini membenarkan hal itu dan meminta mereka agar segera pergi. Karena mereka terus berisik, jadi singa api pun mulai melancarkan serangannya. Sadar kekuatan dari singa api sangatlah hebat, jadi Yang Sa memilih untuk menjauh. Bahkan dia tidak ada niatan untuk membantu para muridnya. Yang pada awalnya mereka sangat kesulitan menghadapi binatang ini. Bahkan serangannya mereka lancarkan itu sama sekali tidak bisa menghentikan singa api. Peming berusaha untuk menahannya, tapi hal itu hanya bisa sebentar saja. Hingga pada akhirnya ia kembali menahannya dengan formasi lain. Hal itu sempat membuat singa api terkurung dan tidak bisa menghancurkan formasi ini. Namun karena kepintarannya, jadi dia memanfaatkan batunya untuk keluar dari formasi ini. Mereka sedang menghadapi monster ini membuat Yang Sa cukup senang karena kini dia hanya bisa duduk santai saja dan akan menunggu jika pertarungan selesai. Kembali kepada Peming, di saat dia terus menahan serangan singa api, saat itu juga Xiao Yu mengeluarkan sebuah bola yang mampu menahan serangan singa api. Ia meminta Peming untuk tidak khawatir karena sekarang dirinya lah yang akan melindunginya. Peming dan singa api sempat melakukan pertarungan yang sangat sengit. Tapi sayangnya Peming tahu betul kekuatannya masih belum cukup. Jadi dia menggunakan bonekanya untuk mengalahkan singa api serta mengerahkan semua serangannya. Yang pada akhirnya mereka pun mengalahkan singa api itu. Hal ini tentu saja membuat mereka senang. Peming berterima kasih kepadanya karena berkat artefak Xiao Yu lah mereka bisa mengalahkan singa api. Dari kejauhan Yang Sa sangat tidak menduga 3 bocah pengumpulan Ki ini ternyata mampu mengalahkan singa api. Tidak ingin membuang kesempatan, ia pun mengirimkan sebuah pesan dan mulai mendekat karena dia ingin menghabisi mereka sekaligus mengambil harta mereka. Dia bisa saja melepaskannya asal saja meninggalkan harta yang mereka miliki. Peming pun penasaran apakah dia ini cukup hebat ataukah tidak. Jadi ia pun berniat untuk melakukan sebuah baku hantam. Langsung saja Yang San mengeluarkan sebuah artefak hingga menggunakan sebuah formasi pembantaian. Serangan itu membuat Peming dan yang lainnya itu kewalahan. Jang mengira kalau artefak yang dikeluarkan Yang San itu adalah sebuah senjata spiritual. Xiao Yu mengira Yang San ini bukanlah orang sembarangan, karena tak mungkin seorang praktisi biasa itu bisa memiliki sebuah artefak di tingkatan tinggi. Jang lalu berasumsi Yang San ini merupakan seorang praktisi dari istana Jushu. Melihat keterkejutan Peming dan yang lainnya, tentu saja Yang San pun tertawa lepas. Tak hanya itu, dia juga kembali memanggil para anak buahnya untuk bersiap melakukan pembegalan. Tapi sebelum itu terjadi, Yang San sedikit menjelaskan tentang identitasnya yang adalah penguasa ketiga istana Jushu. Dengan sombongnya ia pun langsung meminta semua harta dari Peming dan semua rekannya. Anak buahnya juga memaksa agar Peming ini segera menuruti apa yang dikatakan bosnya itu. Karena jika tidak maka kematianlah yang akan menjadi jalannya.
Tak berlama-lama lagi, Yang San pun langsung mengeluarkan kembali artefak tadi dan kembali menyerangnya. Namun ancaman barusan itu tidak membuat Peming gentar. Dengan tekadnya, ia mengatakan kalau dia ini tidak takut dengan identitas Yang San dan siap untuk melawannya. Di sampingnya, Xiao Yu dan Zhang juga mulai memprovokasinya dengan mengatakan kalau Yang San itu adalah sampah. Mendengar hal itu, jelas saja Yang San menjadi naik pitam dan kembali melakukan serangannya. Di sana ia mengeluarkan teknik angin topan. Peming dan Zhang mencoba menahannya hingga ia pun meminta agar Xiao Yu juga membantunya. Melihat kedua temannya kesulitan, jelas saja Xiao Yu tak tinggal diam. Ia pun lantas mengeluarkan sebuah artefak yang berbentuk teratai hijau. Sontak angin topan di tempat itu tiba-tiba menghilang hingga mengakibatkan Yang San juga terpental. Dia sangat terkejut di saat melihat artefak teratai itu yang merupakan artefak turun-temurun sekte Luoxia, tepatnya dari keluarga Yu. Ia tahu betul teratai ini sangatlah kuat hingga merasa tak percaya jikalau bocah kecil itu ternyata memilikinya. Semua anak buahnya juga ikut terkejut. Mereka menjadi ketakutan dikala melihat sebuah senjata yang mengerikan ini terlihat di depan mereka. Dengan begini semua orang pun mengira kalau identitas Xiao Yu ini adalah keluarga Yu, tepatnya anak dari ketua sekte Luoxia. Xiao Yu membenarkan kalau ternyata betul artefak ini merupakan hadiah pemberian ayahnya. Zhang sangat kaget dan seakan juga tak percaya kalau ketua sekte itu memberikan artefak keluarganya pada Xiao Yu. Tak ingin berbasa-basi lagi, Xiao Yu kemudian mulai kembali bergerak dan berniat untuk mengalahkan Yang San dengan senjatanya ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba teratai itu seketika menjadi kecil yang ternyata Xiao Yu tak bisa mengaktifkan kekuatan artefaknya karena ia mengira ayahnya sudah menyegel sebagian kekuatan dari teratai ini. Jelas saja melihat ini Yang San yang tadinya panik kini berubah menjadi tertawa lepas. Menurutnya keberuntungan masih berada di pihaknya dan langsung saja ia pun kembali melakukan penyerangan. Di sana Peming meminta pada Zhang dan Xiao Yu untuk menahan Yang San sebentar saja karena dirinya akan menyiapkan sebuah serangan terkuatnya. Tentu saja baik Zhang maupun Xiao Yu pun setuju untuk menahan Yang San sementara. Langsung saja Peming mengeluarkan sisik api petir beserta formasi yang akan dia kombinasikan. Zhang sangat kaget Peming ini ternyata akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ia pun meminta pada Peming untuk menghentikan aksinya itu karena ia tahu penggabungan kedua artefak itu terbilang berbahaya karena akan menyangkut hidup dan mati. Tapi Peming tak menghiraukannya dan kekeh untuk melakukan penggabungan ini. Beruntung di saat itu juga labu kecilnya juga bereaksi dan juga membantunya. Yang membuat Peming pun berhasil menciptakan sebuah serangan yang hasilnya Yang San pun kewalahan. 依靠外物本就非我所愿，八面雷火阵也难以维持大阵。 Selain itu Peming juga mencoba untuk merebut artefak yang ada di sampingnya. Zhang yang melihat itu tentu ia pun menghentikannya karena artefak milik Yang San bukanlah artefak sembarangan yang telah diaktifkan dengan sebuah pengorbanan. Yang San yang melihatnya juga terlihat santuy karena artefaknya ini sangat tidak mungkin untuk diambil oleh orang lain. Namun kembali si Peming masih kekeh dan terus mencoba untuk menjinakkannya, yang pada akhirnya tanpa diduga artefak tersebut seketika bereaksi membuat Yang San pun kaget bukan kepalang. Yang pada akhirnya Peming pun berhasil untuk mendapatkannya. Tak menyerah sampai di situ Yang San kembali mencoba untuk memanggil artefaknya itu dengan menggunakan formasi pengorbanannya. Tapi hal itu sudah terlambat di mana Peming sudah menghapus semua pengorbanan Yang San yang ada pada artefaknya.
Setelah itu Peming pun langsung membantainya. 这小贝， Mengetahui Yang San telah binasa, semua anak buahnya pun ketakutan dan kabur untuk melarikan diri. Baik Zhang dan Xiao Yu memberikan selamat pada Peming karena dirinya telah mendapatkan 2 artefak sekaligus. Namun permasalahan belum selesai, di mana setelah Yang San kini tiba-tiba hadir Ming Yu beserta anak buahnya. Mereka jelas akan melakukan tindakan pembantaian pada Peming dan yang lainnya. Awalnya Peming berhasil mengalahkan anak buah Ming Yu, tapi sayang mereka lengah jadinya Xiao Yu berhasil diculik oleh Ming Yu. Dan cerita pun waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa, salam para jagoan.